Oke, kita mulai di awal input barang masuk ya, pembelian. F1, tanggalnya diatur, tanggal kapan barang dibeli, misal tanggal 25. Kemudian nama pemasoknya dipilih, misalnya Mega Indah Perkasa. Kemudian nama barangnya nih sebenarnya kalau ada scanner tinggal di scan. Tit masukin jumlahnya misalnya 12. Tit scan lagi, misalnya jumlahnya 12. Kemudian tit scan lagi, jumlahnya 12. Tit scan lagi, jumlahnya 12. Kita anggap ini aja contoh barangnya. Dan ini posisinya adalah hutang, jadi langsung kita simpan saja. Ketika tersimpan, maka kita bisa melihat di laporan sini, di laporan persediaan barangnya, jalankan, maka di sini akan muncul persediaan kaos lengan panjang 12 pieces, ini HPP-nya 82,5, 55, 66, 66 ya. Kemudian di laporan hutang dagangan juga di sini akan muncul laporan hutang dagang jalankan, maka di sini nampak ada hutang dagang pada Mega Indah Perkasa. Ya, kita lakukan proses dulu yang berhubungan dengan hutang dagang. Kemudian pada saat kita melakukan pembayaran hutang, kita klik di sini pembayaran hutang. Kemudian F1, tanggal hutang dibayar kapan, dipilih. Kemudian Mega Indah Perkasanya kita panggil di sini. Nah, kemudian dibayarkan melalui tunai atau melalui debit BCA atau melalui bank A, transfer misalnya, kita anggap aja kita bayarkan tunai ya. Kemudian faktur yang mau dibayarkan di sini kita panggil 001 3.324.000. Maka di sini kita bayarkan, misalnya kita bayarkan dulu 2 juta. Seperti ini. Maka ada sisa saldo 1.234 kita simpan. Maka nanti di utang dagangnya di sini akan muncul yang dibayarkan 2 juta, sisa 1.234. Kemudian ketika kita melakukan lagi pembayaran hutang dagang berikutnya di tanggal yang berbeda, misalnya kita panggil fakturnya, kemudian kita lakukan pelunasan di sini 1.234.000, ya kan? Kemudian dibayar tunai, di sini catatan kita buat pelunasan. Oke ya, kemudian kita simpan. Maka nanti di utang dagangnya otomatis dia hilang karena sudah lunas. Kemudian kalau kita mau cek historinya, di sini kita bisa cek di laporan-laporan histori pemasok dari tanggal, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 26. Nama pemasoknya kita pilih, kita jalankan di sini. Maka di sini akan nampak yaitu di tanggal 25 Juli jam 14 kita belanja 3 juta sama dia, saldo hutang 3 juta. Pembayaran hutangnya di sini ya, di sini ada nampak pembayaran hutangnya 2 juta, sisa 1.234, dibayarkan lagi 1.234 pada tanggal yang berbeda misalnya ya, di jam sekian 1.234, maka sisa saldo 0 pelunasan. Ini namanya histori pemasok. Ini yang berhubungan dengan pemasok. Kemudian setelah stok masuk tentunya kita melakukan penjualan, maka kita masuk ke point of sales. Nah, ini juga sebenarnya langsung scan, tapi karena kita tidak punya scanner ya, kita anggap aja ini kita scan. Tit. Nah, ini barang dibeli 2, kemudian titik enter lagi untuk mencari pakai nama ya. Misalnya kaos Bilabong, ketikin aja Bilabong, maka dia langsung muncul seperti ini. Dibeli 2, kemudian titik enter lagi, misalnya yang ini dibeli 1. Oh ya, persediaan tidak ada, yang ini aja 2 ya. Jumlahnya 500.000, enter. Kalau dia pembayaran tunai, maka kita langsung bayar di sini 500.000 seperti ini. Oke, kembalinya 0 ya. Nah, ini kita tidak ada printer, kita batalkan dulu. Kemudian setelah itu, misalnya belanja lagi ya barang ini ya, ini sebanyak 1, kemudian belanja lagi barang ini misalnya sebanyak 3. Oke, stok tidak ada. Sebentar, stok yang ada tadi barangnya apa saja saya lupa ya. Oh, ini kita ambil kodenya yang ini, salin ya. Nah, ini seharusnya kan di scan ya. Tit seperti ini, langsung masuk orang belanja 4, 580.000, enter. Nah, sekarang kalau pembayaran dengan menggunakan debit, maka kita klik F11. Maka di sini nanti kita bisa pilih debit BCA, berarti dia digesek di kartu BCA-nya, nanti nilai uangnya sebanyak 580.000. Nanti di fakturnya akan muncul jenis pembayarannya, nanti dia dibayar di debit BCA atau dia dibayar melalui tunai, nanti akan ada keterangannya seperti ini. Nah, setelah selesai penjualan, kita bisa cek di laporan di sini. Laporan disediakan banyak, ada rangkuman penjualan. Kalau rangkuman penjualan itu yang muncul hanya nomor faktur dan jumlah nilai uang. Kemudian ada lagi laporan penjualan itu per divisi faktur dan produk, kita jalankan. Maka di sini kita jalankan untuk per divisi per faktur dan produk ya. Nampak di sini nomor faktur 001 ini barangnya, faktur 002 ini barangnya yang laku ya.
Kemudian bisa juga di laporan penjualan per grup produk juga bisa tampilkan di sini. Maka di sini akan tampil per grup. Ini kaos yang laku ini, kaos lengan panjang yang laku ini, kaos shal yang laku ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa langsung buka laporan laba ruginya di sini. Dia sudah langsung jadi up to date. Begitu kita jalankan akan muncul di sini penjualan kelompok A ada 1.080, HPP yang keluar 594.000. Jadi sudah langsung jadi. Kemudian ketika kita mau cek HPP yang keluar, kita bisa cek di sini juga di laporan history produk namanya. Nah, ini kita bisa panggil nama barangnya, kita scan, tik, kita cek barang ini dari tanggal berapa sampai berapanya, jalankan. Oke, maka tampil tanggal 25 Juli itu ada pembelian melalui Mega Indah sebanyak 12. Kemudian saldo di sini juga menunjukkan ada 12 ya. Kemudian tanggal 26 bulan 7 terjual Mega Indah sebanyak keluar 4, maka saldo di sini nampak tinggal 8 dan HPP-nya yang terpotong ada 66 ribu. Nah, kalau kita lihat di laporan penjualan per divisi satu dan produknya, maka di sini akan nampak marginnya. Di sini akan kita lihat. Nah, di sini ada pembelian senilai 300.000, HPP-nya 165.000, labanya 135.000, maka labanya 45%. Ini yang 100.000, HPP 65.000, laba 45.000, maka marginnya 45%. Jadi margin rata-rata di sini didapatkan sebanyak 45%. Kemudian setelah itu kita bisa mencek di sini di buku besar. Di buku besar di akun kas kita bisa cek dari tanggal 1-nya sampai hari ini, maka kita akan nampak di sini ada saldo pembayaran hutang Mega Indah 2 juta, maka saldo minus 2 juta. Kenapa saldo minus 2 juta? Karena itu tadi, karena kita saldo awal belum kita input. Jadi nanti standarnya kalau kita pakai akuntansi, maka kita akan ada input saldo awal, misalnya saldo tanggal 24 ya. Kita buat di sini saldo, kita buat di sini jurnalnya saldo awal kas. Kita buat di sini posisi uang kas kita ada 10 juta. Ya kan? Ini lawannya adalah modal ya. Nah, kita simpan. Maka nanti bisa kita lihat di laporan ininya, kita bisa lihat di buku besarnya. Jalankan. Oke, nampak ya, ada saldo awal kas 10 juta. Kita bisa besarkan laporan. Ada saldo awal kas 10 juta, pembayaran hutang Mega Indah Perkasa 2 juta, sehingga saldo tinggal 8 juta, pelunasan 1.234, tinggal 6766, ada masuk penjualan senilai 500.000 yang tunai tadi, maka saldo menambah. Kemudian kita lihat di posisi bank A atau bank BCA tadi, jalankan, ada penjualan tunai masuk 580.000 ya. Nanti di laporannya, laporan penjualan bisa dilihat, laporan kasir, laporan pembayaran pelanggan, kita bisa klik jalankan di sini, maka nampak ada pendapatan tunai sebanyak 500.000 dan debit BCA sebanyak 580.000, total penjualan 1.080.000. Dan ini ngeling langsung ke neraca, di neraca maka otomatis akan muncul di sini ada kas 7.266, bank A ini bank BCA tadi 580.000, persediaan ada 2.640.000. Kemudian modal awal tadi ada 10 juta, hutang dagang kita habis ya 0 karena tadi sudah kita bayarkan. Laba periode berjalannya 486.000 ya. Kemudian kita memasukkan beban-beban biaya karena di laporan laba rugi kita di sini masih menunjukkan laba utuh, laba kotor belum dikurangi beban. Kemudian kita masuki beban di sini misalnya bayar gaji ya. Oke, di sini kita panggil gaji. Masukin anggap saja 50.000, kemudian diambilkan dari uang kas sebanyak 50.000, kemudian kita simpan. Kemudian kita ada gaji lagi sini bayar listrik. Ya, kita panggil di sini beban listrik misalnya 50.000 juga. Kita ambilkan dari uang kas 50.000. Ketiga. Kemudian bayar telepon. Ya, kita ambil di sini beban telepon misalnya sebanyak 70.000, kemudian diambilkan juga dari uang kas sebanyak 70.000, maka kita simpan ya. Maka di laporan laba rugi di sini nanti kita jalankan, maka akan tampil ada sini beban administrasi umum, beban listrik, gaji karyawan tetap 316.000.
Kalau ada kehilangan barang, ternyata barang itu hilang, kita ada bisa input di sini di laporan pemakaian barang. F1 di sini barang hilang ya. Maka akunnya di sini kita bisa masukkan ke akun. Oke. Kalau akunnya belum dibuat, kita bisa tambahkan di sini di daftar akun. Nanti di sini ada kepala 6, dia simple saja. Kita bisa nambahkan beban akun. Nah, beban penjualan di sini beban kemasan, beban piutang tak tagih, beban lain-lain, beban pemasaran, administrasi dan umum kita ambil di sini aja. Kita masukin 601.007 beban kehilangan barang ya. Jadi bahasanya bisa beban kehilangan barang atau apapun terserah. Maka di sini kita ambil pemakaian barang tadi, akunnya ini beban kehilangan ya, kehilangan barang. Nah, yang hilang itu misalnya baju yang ini sebanyak 2 pieces hilang, maka kita simpan. Maka dia nanti otomatis akan muncul di laporan laba rugi kita, jalankan. Seperti ini ada beban kehilangan barang sebanyak 110.000. Karena apa? Karena HPP-nya ada 2 tadi, karena ada 2 potong, HPP-nya 55.000 maka 110.000. Nah, ketika kita lihat nanti di history produk, di sini akan tampil, akan kelihatan. Di history produknya di sini akan tampil. Bentar, barang yang tadi hilang itu ini kodenya ya. 01B04 01B04, jadi di history produk 01B04 bisa kita cek, jalankan. Oke, nampak? Di sini ada barang masuk 12, ada terjual 2 sisa 10, terjual 1 sisa 9. Nah, ini IM faktur kehilangan. Ada keterangan di sini barang hilang sebanyak 2, maka sisa stok kita di sini menjadi 7. Ya, kemudian di laporan laba rugi juga jelas di sini menunjukkan ada posisi beban kehilangan barang. Nah, demikianlah fitur kita sederhana. Demikian penjelasan singkat tentang penggunaan fitur kita. Sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur yang lain, tetapi ini dasar yang saya sampaikan.